warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada saya untuk memaparkan materi yang akan saya sampaikan kali ini. Shalawat berangkaikan salam selalu kita sanjung sajikan kepada baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga beserta sahabat beliau. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Rizka Amelia dengan NIM 230320051, program studi agribisnis, jurusan agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Malikussaleh, yang akan memaparkan materi manajemen krisis dalam advokasi agribisnis dalam mata kuliah negosiasi dan advokasi bisnis. Komunikasi merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam keberhasilan pengelolaan organisasi, termasuk organisasi yang bergerak di bidang agribisnis. Melalui komunikasi, berbagai informasi dapat disampaikan kepada seluruh pemangku kepentingan sehingga setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan, kebijakan, maupun tindakan yang akan dilakukan. Dalam kondisi normal, komunikasi berfungsi sebagai sarana koordinasi, penyebaran informasi, pembentukan hubungan kerjasama, serta penguatan citra organisasi. Namun ketika organisasi menghadapi suatu keadaan yang tidak biasa atau bahkan mengancam keberlangsungan operasionalnya, komunikasi memiliki fungsi yang jauh lebih strategis. Pada situasi seperti ini dibutuhkan suatu pendekatan yang dikenal sebagai komunikasi krisis atau krisis communication. Krisis merupakan kondisi yang terjadi secara tiba-tiba ataupun berkembang secara bertahap yang berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap organisasi, masyarakat, lingkungan maupun pemerintah. Krisis dapat berupa bencana alam, wabah penyakit, kegagalan produksi, pencemaran lingkungan, konflik sosial, kegagalan kebijakan, kecelakaan kerja, hingga penyebaran informasi yang tidak benar atau hoax yang menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat. Dalam sektor agribisnis, krisis dapat muncul dalam berbagai bentuk, misalnya serangan organisme pengganggu tanaman yang menyebabkan gagal panen, wabah penyakit hewan yang mengganggu produksi peternakan, penurunan harga komoditas secara drastis, kontaminasi produk pangan, hingga isu keamanan pangan yang menyebar melalui media sosial. Berbagai kondisi tersebut memerlukan penanganan yang cepat, tepat, dan terkoordinasi agar dampak negatifnya tidak semakin meluas. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi mengenai suatu krisis. Jika pada masa lalu masyarakat lebih banyak bergantung pada media cetak atau televisi, saat ini informasi dapat menyebar hanya dalam hitungan detik melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform digital lainnya. Kecepatan penyebaran informasi ini membawa dua konsekuensi sekaligus. Di satu sisi, informasi resmi dapat disampaikan kepada masyarakat secara lebih cepat sehingga penanganan krisis menjadi lebih efektif. Namun di sisi lain, informasi yang tidak benar, rumor maupun hoax juga dapat menyebar dengan sangat cepat dan menimbulkan kepanikan, kesalahpahaman, bahkan konflik di tengah masyarakat. Dalam situasi krisis, masyarakat cenderung membutuhkan informasi yang cepat, jelas, akurat, dan dapat dipercaya. Ketidakjelasan informasi seringkali menimbulkan spekulasi yang memperburuk situasi. Oleh karena itu, organisasi harus mampu menjadi sumber informasi yang kredibel melalui komunikasi yang terbuka dan transparan. Komunikasi yang dilakukan secara lambat atau tidak konsisten dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan publik, memperbesar kerugian ekonomi, serta memperpanjang proses pemulihan. Komunikasi krisis tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi mengenai suatu peristiwa, tetapi juga berfungsi membangun kepercayaan, mengurangi ketidakpastian, mengendalikan persepsi publik, serta membantu berbagai pihak memahami langkah-langkah yang sedang dilakukan dalam mengatasi krisis. Oleh karena itu, komunikasi krisis harus direncanakan dengan baik, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan dilaksanakan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip komunikasi yang efektif. Dalam konteks agribisnis, komunikasi krisis memiliki peranan yang semakin penting karena sektor ini berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan. Gangguan terhadap sektor agribisnis tidak hanya mempengaruhi pelaku usaha dan petani, tetapi juga berdampak pada
stabilitas harga pangan, ketahanan pangan nasional, kesejahteraan masyarakat, serta perekonomian daerah. Sebagai contoh, ketika terjadi wabah penyakit hewan, masyarakat memerlukan informasi mengenai keamanan produk yang dikonsumsi, langkah-langkah pencegahan, serta kebijakan pemerintah dalam mengendalikan penyebaran penyakit tersebut. Informasi yang tidak tepat dapat menyebabkan kepanikan masyarakat sehingga permintaan terhadap produk tertentu menurun drastis, meskipun produk tersebut sebenarnya masih aman dikonsumsi. Selain itu, sektor agribisnis sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, perubahan iklim yang menyebabkan banjir, kekeringan, maupun cuaca ekstrim dapat memicu berbagai bentuk krisis produksi. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi menjadi instrumen penting untuk menyampaikan informasi mengenai langkah mitigasi, bantuan pemerintah, penggunaan teknologi adaptasi, maupun strategi pemulihan kepada petani dan pelaku usaha. Komunikasi yang efektif akan membantu mempercepat proses adaptasi sehingga dampak krisis dapat diminimalkan. Pentingnya komunikasi krisis juga semakin meningkat karena masyarakat kini lebih kritis terhadap berbagai isu yang berkaitan dengan keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan petani, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Organisasi agribisnis tidak lagi cukup hanya menyelesaikan masalah secara teknis, tetapi juga harus mampu menjelaskan kepada publik mengenai tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi krisis tersebut. Dengan demikian, komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari manajemen krisis secara keseluruhan. Bahwa setelah suatu krisis terjadi, organisasi perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap cara penanganan krisis, mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik, serta memperbaharui rencana manajemen krisis apabila diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi krisis bukan sekedar aktivitas yang dilakukan ketika masalah muncul, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan hingga evaluasi setelah krisis berakhir. Dengan demikian, komunikasi krisis merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki oleh organisasi agribisnis pada era modern. Kemampuan menyampaikan informasi secara tepat, akurat, konsisten, dan transparan akan menentukan keberhasilan organisasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang muncul, sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap produk, layanan, maupun kebijakan yang dijalankan. Kita masuk ke pengertian komunikasi krisis. Pengertian komunikasi krisis adalah proses penyampaian informasi yang dirancang secara sistematis untuk mengelola arus informasi selama terjadinya suatu krisis dengan tujuan mengurangi dampak negatif, menjaga kepercayaan publik, memberikan kepastian informasi, serta mendukung proses penyelesaian masalah. Komunikasi ini dilakukan oleh organisasi kepada berbagai pemangku kepentingan, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi, sehingga setiap pihak memperoleh informasi yang benar mengenai kondisi yang sedang terjadi. Dalam praktiknya, komunikasi krisis bukan sekedar memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai suatu kejadian, tetapi juga merupakan bagian dari strategi manajemen organisasi. Informasi yang disampaikan harus mampu menjawab pertanyaan masyarakat mengenai apa yang terjadi, mengapa hal tersebut terjadi, bagaimana dampaknya, serta langkah-langkah apa yang sedang dilakukan untuk mengatasinya. Komunikasi yang dilakukan secara terbuka akan membantu mengurangi ketidakpastian sehingga masyarakat tidak mudah mempercayai rumor ataupun informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Komunikasi krisis juga menekankan pentingnya kecepatan menyampaikan informasi. Pada era digital, keterlambatan beberapa jam saja dapat menyebabkan informasi yang belum tentu benar menyebar secara luas. Oleh karena itu, organisasi harus memiliki mekanisme komunikasi yang memungkinkan penyampaian informasi resmi setelah sesuatu krisis terjadi. Meskipun demikian, kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi. Informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang telah diverifikasi sehingga tidak menimbulkan kebingungan baru di tengah masyarakat. Komunikasi krisis melibatkan berbagai bentuk komunikasi, mulai dari konferensi pers, pernyataan resmi, siaran media sosial, hingga komunikasi langsung dengan masyarakat. Pemilihan media komunikasi harus disesuaikan dengan karakteristik audiens dan tingkat urgensi informasi yang akan disampaikan. Dalam banyak kasus, penggunaan beberapa media secara bersamaan lebih efektif dibandingkan hanya mengandalkan satu saluran komunikasi. Dalam sektor agribisnis, komunikasi krisis tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga petani, pelaku usaha, penyuluh, akademisi, organisasi profesi, media massa, serta masyarakat sebagai konsumen. Seluruh pihak tersebut memiliki
kebutuhan informasi yang berbeda sehingga penyampaian pesan harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kelompok. Adapun tujuan komunikasi krisis yaitu saling berkaitan dengan yang pertama adalah memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Dalam kondisi krisis, masyarakat memerlukan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Penyampaian informasi yang akurat akan membantu mengurangi kepanikan dan mencegah berkembangnya rumor. Tujuan kedua adalah membangun dan mempertahankan kepercayaan publik. Kepercayaan merupakan aset yang sangat penting bagi organisasi. Ketika organisasi mampu bersikap terbuka, jujur, dan bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi, masyarakat akan lebih percaya terhadap langkah-langkah yang dilakukan dalam mengatasi krisis. Tujuan ketiga adalah mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh krisis. Dampak tersebut dapat berupa kerugian ekonomi, penurunan reputasi organisasi, hilangnya kepercayaan masyarakat, maupun konflik sosial. Melalui komunikasi yang baik, berbagai dampak tersebut dapat diminimalkan karena masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh oleh isu yang menyesatkan. Tujuan berikutnya adalah mengordinasikan tindak berbagai pihak. Penanganan krisis biasanya melibatkan banyak institusi sehingga diperlukan komunikasi yang efektif agar setiap pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Koordinasi yang baik akan mempercepat proses penyelesaian masalah. Komunikasi krisis juga bertujuan memberikan arahan kepada masyarakat mengenai tindakan yang perlu dilakukan selama krisis berlangsung. Dalam sektor agribisnis, arahan tersebut dapat berupa cara pencegahan penyebaran penyakit hewan, prosedur penanganan tanaman yang terserang hama, penggunaan benih tahan kekeringan, atau langkah-langkah menjaga keamanan pangan. Selain itu, komunikasi krisis bertujuan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Ketika masyarakat memperoleh informasi yang jelas, mereka cenderung mengambil keputusan secara rasional sehingga risiko kepanikan massal maupun gagasan pasar dapat dikurangi. Selanjutnya kita membahas adalah prinsip-prinsip komunikasi krisis. Keberhasilan komunikasi krisis sangat dipengaruhi oleh penerapan prinsip-prinsip komunikasi yang tepat. Salah satu prinsip utama adalah kecepatan. Informasi harus disampaikan sesegera mungkin agar masyarakat tidak memperoleh informasi dari sumber yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip kedua adalah akurasi. Semua informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta yang telah diverifikasi. Kesalahan informasi dapat memperburuk krisis dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Prinsip ketiga adalah transparansi. Organisasi harus bersikap terbuka mengenai kondisi yang terjadi tanpa menutupi fakta penting. Transparansi tidak berarti membuka seluruh informasi tanpa batas, tetapi memberikan informasi yang relevan secara jujur sesuai perkembangan situasi. Prinsip berikutnya adalah konsistensi pesan. Seluruh juru bicara organisasi harus menyampaikan informasi yang sama agar masyarakat tidak mengalami kebingungan akibat adanya perbedaan pernyataan. Komunikasi krisis juga harus menunjukkan empati kepada masyarakat yang terdampak. Penyampaian informasi tidak cukup hanya berisi data, tetapi juga harus menunjukkan kepedulian terhadap kondisi korban maupun pihak yang mengalami kerugian. Prinsip lainnya adalah komunikasi dua arah. Organisasi harus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, maupun keluhan. Pendekatan ini membantu meningkatkan kepercayaan sekaligus memberikan informasi tambahan yang berguna dalam proses penanganan krisis. Menekankan bahwa setelah krisis selesai, organisasi perlu melakukan evaluasi terhadap seluruh proses penanganan, mengidentifikasi pelajaran yang diperoleh, dan memperbarui rencana manajemen krisis apabila diperlukan. Evaluasi ini merupakan bagian dari prinsip perbaikan berkelanjutan agar organisasi semakin siap menghadapi krisis di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas peran komunikasi krisis dalam agribisnis. Dalam sektor agribisnis, komunikasi krisis memiliki peran yang sangat strategis karena menyangkut keberlanjutan produk pangan, kesejahteraan petani, keamanan produk, dan stabilitas pasar. Ketika terjadi krisis, komunikasi menjadi jembatan antara pemerintah, pelaku usaha, petani, media, dan masyarakat sehingga seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai situasi yang dihadapi. Komunikasi krisis berperan menjaga kepercayaan konsumen terhadap produk agribisnis. Misalnya ketika muncul isu keamanan pangan,
Penyampaian informasi yang cepat dan berbasis fakta akan membantu masyarakat memahami tingkat resiko yang sebenarnya sehingga kepanikan dapat dihindari. Komunikasi krisis juga mendukung keberhasilan program pemerintah dalam menangani wabah penyakit tanaman maupun hewan. Penyuluhan, sosialisasi, serta penyampaian informasi melalui berbagai media memungkinkan petani mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, komunikasi krisis membantu mengurangi kerugian ekonomi. Informasi mengenai bantuan pemerintah, prosedur klaim asuransi pertanian, distribusi benih, maupun dukungan pembiayaan akan membantu petani dalam pelaku usaha segera melakukan pemulihan usaha. Peran lain yang tidak kalah penting adalah menjaga reputasi organisasi agribisnis. Perusahaan yang mampu menangani krisis secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab cenderung memperoleh kembali kepercayaan masyarakat lebih cepat dibandingkan organisasi yang lambat memberikan penjelasan. Dalam era digital, komunikasi krisis juga berfungsi melawan penyebaran misinformasi dan hoax. Informasi yang sangat salah dapat berkembang sangat cepat melalui media sosial sehingga organisasi harus mampu memberikan klarifikasi resmi secara jelas, cepat, dan berdasarkan fakta. Klarifikasi di media sosial harus dilakukan secara responsif, menggunakan bahasa yang sesuai, ringkas, fokus pada fakta, dan didukung visual serta siap menghadapi interaksi masyarakat. Dengan demikian, komunikasi krisis dalam agribisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga menjadi instrumen strategi dalam menjaga keberlanjutan sistem pangan, melindungi kepentingan petani dan konsumen, mempertahankan reputasi organisasi, serta mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan informasi yang efektif, akurat, dan bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu strategi menghadapi misinformasi dan hoax dalam advokasi agribisnis. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam sektor agribisnis. Informasi kini dapat disebarkan dalam hitungan detik melalui berbagai platform digital seperti media sosial, portal berita daring, aplikasi percakapan, maupun forum diskusi. Di satu sisi, kondisi ini memberikan peluang bagi organisasi advokasi agribisnis untuk menyampaikan aspirasi, membangun opini publik, dan memperluas jaringan komunikasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga membuka ruang yang sangat luas bagi penyebaran misinformasi, disinformasi, dan hoax yang dapat merugikan petani, pelaku usaha agribisnis, koperasi, asosiasi komoditas, maupun pemerintah. Oleh karena itu, kemampuan menghadapi misinformasi dan hoax menjadi salah satu kompetensi utama dalam manajemen krisis advokasi agribisnis. Penanganan misinformasi melalui fakta, klarifikasi, edukasi, serta pelibatan berbagai pihak merupakan bagian penting dalam strategi manajemen krisis. Misinformasi merupakan penyebaran informasi yang tidak benar tanpa adanya niat untuk menyesatkan, sedangkan disinformasi adalah informasi yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk mempengaruhi opini publik atau merugikan pihak tertentu. Hoax sendiri merupakan bentuk informasi palsu yang dikenal sedemikian rupa sehingga tampak meyakinkan. Dalam konteks agribisnis, ketiga bentuk informasi tersebut sering kali berkaitan dengan isu harga pangan, keamanan produk pertanian, penggunaan pestisida, kebijakan ekspor dan impor, hingga tuduhan terhadap praktik budidaya tertentu. Informasi yang tidak benar tersebut dapat memicu kepanikan masyarakat, menurunkan kepercayaan konsumen, mengganggu stabilitas pasar, bahkan menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar bagi petani maupun pelaku usaha. Salah satu tantangan utama dalam menghadapi hoax adalah kecepatan penyebarannya. Sebuah informasi palsu yang dibagikan oleh akun media sosial dengan jumlah pengikut yang besar dapat menjangkau jutaan orang hanya dalam waktu beberapa jam. Sementara itu, proses verifikasi fakta seringkali membutuhkan waktu lebih lama karena memerlukan pengumpulan data, konfirmasi kepada berbagai pihak, serta analisis terhadap kondisi yang sebenarnya. Ketidakseimbangan antara kecepatan penyebaran hoax dan proses verifikasi inilah yang menyebabkan organisasi advokasi harus memiliki sistem komunikasi krisis yang cepat, terencana, dan berbasis bukti. Dalam praktik advokasi agribisnis, misinformasi dapat muncul dari berbagai sumber. Ada informasi yang berasal dari kesalahan interpretasi data statistik, ada pula yang berasal dari potongan video yang diambil di luar konteks, sehingga menimbulkan persepsi yang keliru. Selain itu, persaingan bisnis yang tidak
yang tidak sehat juga dapat menjadi pemicu penyebaran informasi palsu untuk menjatuhkan reputasi suatu komoditas atau perusahaan. Bahkan pada situasi tertentu, informasi yang belum diverifikasi dapat berkembang menjadi rumor yang kemudian dipercaya sebagai fakta oleh masyarakat. Oleh karena itu, organisasi advokasi tidak cukup hanya membantah informasi tersebut, tetapi juga harus memahami asal-usul penyebaran, motif, serta kelompok sasaran yang menerima informasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada fakta dan bukti sebagai dasar komunikasi. Strategi pertama dan yang paling penting dalam menghadapi misinformasi adalah menjadikan fakta dan bukti sebagai dasar utama setiap komunikasi publik. Dalam situasi krisis, masyarakat cenderung mencari informasi yang jelas, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, organisasi advokasi harus menghindari penyampaian informasi yang bersifat spekulatif atau berdasarkan dugaan semata. Setiap pernyataan yang disampaikan harus didukung oleh data yang valid hingga penelitian dokumen resmi maupun keterangan dari pihak yang berwenang. Penyampaian informasi berbasis data akan meningkatkan kredibilitas organisasi sekaligus memperkuat kepercayaan publik. Fakta yang digunakan dalam komunikasi krisis sebaiknya berasal dari sumber yang memiliki legitimasi ilmiah. Ini apa nih? Maupun kelembagaan. Misalnya, data produksi pertanian dapat diperoleh dari Badan Pusat Statistik, kementerian terkait, atau lembaga penelitian yang kredibel. Apabila isu yang berkembang berkaitan dengan keamanan pangan, organisasi advokasi dapat menggunakan hasil uji laboratorium, penelitian akademik, atau penjelasan dari lembaga sertifikasi yang diakui. Dengan demikian, setiap argumen yang disampaikan memiliki dasar yang kuat sehingga tidak mudah dipatahkan oleh pihak lain. Selain menggunakan data resmi, penyampaian bukti visual juga menjadi bagian penting dalam komunikasi krisis. Foto kegiatan lapangan, video proses produksi, infografis, grafik perkembangan, harga maupun dokumentasi hasil penelitian dapat membantu masyarakat memahami situasi secara lebih objektif. Bukti visual memiliki kekuatan komunikasi yang tinggi karena lebih mudah dipahami dibandingkan uraian teks yang panjang. Namun demikian, penggunaan bukti visual tetap harus memperhatikan keaslian data dan etika komunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman yang baru. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak hanya membutuhkan data tetapi juga membutuhkan penjelasan mengenai makna dan data tersebut. Oleh karena itu, organisasi advokasi perlu menerjemahkan angka-angka statistik ke dalam bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat umum. Misalnya apabila terjadi kenaikan harga beras akibat penurunan produksi karena cuaca ekstrim, maka organisasi perlu menjelaskan hubungan antara kondisi iklim, produktivitas tanaman, biaya produksi, hingga dampaknya terhadap harga di tingkat konsumen. Penjelasan yang komprehensif akan membantu masyarakat memahami persoalan secara utuh sehingga tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Kejujuran dalam menyampaikan fakta yang merupakan prinsip yang sangat penting. Organisasi tidak boleh menyembunyikan informasi yang memang terbukti benar hanya demi menjaga citra. Sebaliknya, apabila memang terdapat kelemahan atau kesalahan dalam suatu kebijakan, organisasi perlu mengakui secara terbuka disertai penjelasan mengenai langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan. Sikap terbuka seperti ini justru akan meningkatkan kepercayaan masyarakat karena menunjukkan adanya tanggung jawab dan komitmen terhadap transparansi. Selanjutnya yaitu klarifikasi publik. Setelah fakta berhasil dikumpulkan dan diverifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan klarifikasi terhadap publik. Klarifikasi merupakan proses penyampaian informasi resmi yang bertujuan meluruskan kesalahpahaman, membantah informasi palsu, serta memberikan penjelasan mengenai kondisi yang sebenarnya. Klarifikasi harus dilakukan sesegera mungkin karena keterlambatan dalam memberikan respon dapat menyebabkan hoaks semakin meluas dan dipercaya masyarakat. Klarifikasi yang efektif harus disampaikan melalui saluran komunikasi yang sesuai dengan karakteristik audiens. Apabila hoaks menyebar melalui media sosial, maka klarifikasi juga perlu dipublikasikan melalui platform yang sama. Jika isu berkembang di media massa, organisasi dapat mengadakan konferensi pers atau pengiriman siaran pers kepada wartawan. Pemilihan media komunikasi yang tepat akan meningkatkan peluang agar informasi yang benar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Isi klarifikasi hendaknya disusun secara sistematis.
Pernyataan diawali dengan penjelasan mengenai isu yang berkembang, kemudian dilanjutkan dengan fakta yang sebenarnya, bukti pendukung, serta penjelasan mengenai langkah-langkah yang sedang dilakukan organisasi. Bahasa yang digunakan harus sederhana, lugas, tidak emosional, dan tidak menyerang pihak lain. Fokus utama klarifikasi adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat, bukan memenangkan perdebatan. Dalam situasi tertentu, klarifikasi juga dapat dilakukan secara langsung melalui dialog dengan kelompok masyarakat yang terdampak. Pertemuan tatap muka, diskusi publik, seminar, maupun forum komunikasi dapat menjadi sarana untuk menjelaskan informasi secara lebih mendalam. Dialog memungkinkan masyarakat mengajukan pertanyaan sehingga berbagai keraguan dapat dijawab secara langsung oleh pihak berkompeten. Konsistensi pesan menjadi faktor penting dalam proses klarifikasi. Seluruh juru bicara organisasi harus menyampaikan informasi yang sama agar tidak menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Perbedaan pernyataan antar pejabat organisasi justru dapat memperbesar krisis karena publik akan mempertanyakan kredibilitas lembaga tersebut. Oleh sebab itu, koordinasi internal sebelum melakukan klarifikasi merupakan langkah yang sangat penting dalam manajemen komunikasi krisis. Selanjutnya ada edukasi masyarakat. Selain memberikan klarifikasi terhadap informasi yang salah, strategi jangka panjang yang tidak kalah penting adalah mengingatkan literasi masyarakat melalui kegiatan edukasi. Edukasi bertujuan membangun kemampuan masyarakat dalam mengenali informasi yang benar, memverifikasi sumber berita, serta berpikir kritis sebelum mempercayai dan menyebarkan suatu informasi. Upaya edukasi ini akan mengurangi kerentanan masyarakat terhadap berbagai bentuk hoaks di masa mendatang. Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penyuluhan kepada petani, pelatihan literasi digital, seminar publik, webinar, penyebaran buku saku, infografis, video edukasi, maupun kampanye media sosial. Edukasi tidak hanya membahas cara mengenali berita palsu, tetapi juga menjelaskan pentingnya memeriksa sumber informasi, membandingkan berita dari berbagai media, serta memahami konteks suatu peristiwa sebelum mengambil kesimpulan. Dalam konteks agribisnis, edukasi masyarakat juga perlu menekankan pemahaman mengenai proses produksi pertanian, rantai pasok pangan, mekanisme pembentukan harga, serta faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan pangan. Pengetahuan tersebut akan membantu masyarakat memahami bahwa perubahan harga atau produksi tidak selalu disebabkan oleh kesalahan petani ataupun kebijakan tertentu, melainkan dapat dipengaruhi oleh cuaca, kondisi pasar global, biaya logistik, maupun faktor lingkungan. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun budaya literasi informasi. Perguruan tinggi dapat mengintegrasikan materi literasi digital, komunikasi publik, dan analisis informasi ke dalam kurikulum pendidikan pertanian maupun agribisnis. Mahasiswa sebagai calon profesional di bidang pertanian diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat. Keberhasilan edukasi masyarakat tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam mengkonsumsi informasi. Masyarakat yang memiliki literasi informasi yang baik akan lebih berhati-hati sebelum membagikan berita, lebih kritis terhadap informasi yang diterima, serta lebih percaya pada sumber-sumber resmi dibandingkan rumor yang belum jelas kebenarannya. Lembaga pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun budaya literasi digital, komunikasi publik, dan analisis informasi ke dalam kurikulum pendidikan pertanian maupun agribisnis. Mahasiswa sebagai calon profesional di bidang pertanian diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang menyebarkan informasi yang benar kepada masyarakat. Keberhasilan edukasi masyarakat tidak hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari perubahan perilaku masyarakat dalam mengonsumsi informasi. Masyarakat yang memiliki literasi informasi yang baik akan lebih berhati-hati sebelum membagikan berita, lebih kritis terhadap informasi yang diterima, serta lebih percaya pada sumber-sumber resmi dibandingkan rumor yang belum jelas kebenarannya. Selanjutnya ada peran influencer, akademisi, dan media. Penanganan misinformasi tidak dapat dilakukan hanya oleh organisasi advokasi,
Dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan opini publik. Salah satu pihak tersebut adalah influencer dan tokoh publik yang memiliki jumlah pengikut yang besar di media sosial. Influencer dapat membantu menyebarkan informasi yang benar dalam bentuk konten yang menarik sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat, khususnya generasi muda. Namun demikian, pemilihan influencer harus dilakukan secara selektif. Organisasi perlu memastikan bahwa influencer memiliki reputasi yang baik, memahami isu yang disampaikan, serta bersedia menyampaikan informasi berdasarkan fakta. Influencer yang tidak memahami substansi persoalan justru dapat memperburuk situasi apabila menyampaikan informasi yang keliru. Selain influencer, akademisi memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan penjelasan ilmiah terhadap isu-isu yang berkembang. Dosen, peneliti, dan pakar pertanian memiliki kredibilitas tinggi karena pendapat mereka didasarkan pada hasil penelitian dan analisis ilmiah. Keterlibatan akademisi dalam komunikasi krisis akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap informasi yang disampaikan organisasi advokasi. Media massa juga memiliki posisi strategis dalam membentuk persepsi masyarakat. Oleh karena itu, hubungan yang baik antara organisasi advokasi dan media perlu dibangun jauh sebelum terjadi krisis. Wartawan yang memperoleh akses informasi yang cepat dan akurat akan lebih mudah menyampaikan pemberitaan yang berimbang. Sebaliknya, apabila organisasi menutup diri terhadap media, ruang informasi akan diisi oleh spekulasi yang belum tentu benar. Kolaborasi antara organisasi advokasi, akademisi, influencer, media massa, pemerintah, serta komunikasi masyarakat akan menciptakan ekosistem komunikasi yang sehat. Melalui kerjasama tersebut, penyebaran informasi yang benar dapat dilakukan secara lebih cepat dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Selanjutnya itu pelaporan hoaks kepada platform digital. Selain melakukan komunikasi kepada masyarakat, organisasi advokasi juga perlu mengambil langkah administratif dengan melaporkan konten hoax kepada platform digital tempat informasi tersebut disebarkan. Hampir seluruh platform media sosial menyediakan mekanisme pelaporan terhadap konten yang mengandung informasi palsu, ujaran kebencian, manipulasi media, maupun tindakan yang merugikan masyarakat. Pelaporan kepada platform digital bertujuan membatasi penyebaran informasi palsu sehingga tidak semakin meluas. Apabila laporan diterima dan diverifikasi oleh penyedia platform, konten dapat diberi label peringatan, jangkauan distribusinya dibatasi, bahkan dihapus apabila terbukti melanggar kebijakan komunitas. Langkah ini merupakan bagian penting dalam mitigasi krisis karena membantu menghentikan penyebaran informasi yang merugikan. Proses pelaporan sebaiknya dilakukan dengan menyertakan bukti-bukti yang jelas seperti tangkapan layar, tautan konten, waktu publikasi, serta penjelasan mengenai dampak yang ditimbulkan. Dokumentasi tersebut akan mempermudah pihak platform dalam melakukan proses verifikasi. Dalam kasus tertentu yang mengandung unsur pencemaran nama baik, penipuan, atau penyebaran kebencian, organisasi juga dapat berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaporan platform digital bukan berarti membatasi kebebasan berpendapat. Tindakan tersebut justru bertujuan menjaga ruang digital agar tetap sehat, aman, dan dipenuhi informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Kritik yang disampaikan berdasarkan fakta tetap merupakan bagian penting dalam demokrasi. Sebaliknya, informasi palsu yang sengaja dibuat untuk menyesatkan masyarakat perlu ditangani secara tegas agar tidak merusak kepercayaan publik maupun stabilitas sektor agribisnis. Pada akhirnya, keberhasilan menghadapi misinformasi dan hoax sangat bergantung pada kesiapan organisasi dalam membangun sistem komunikasi yang berbasis data, cepat, transparan, dan kolaboratif. Fakta dan bukti harus menjadi fondasi utama dalam setiap komunikasi. Klarifikasi publik perlu dilakukan secara segera dan konsisten. Edukasi masyarakat harus menjadi investasi jangka panjang untuk mendekatkan literasi informasi. Kolaborasi dengan influencer, akademisi, media, serta pemerintah akan memperluas jangkauan pasar yang benar. Sementara itu, pelaporan terhadap konten hoax pada platform digital menjadi langkah preventif untuk menghambat penyebaran informasi yang merugikan. Dengan menerapkan strategi tersebut secara terpadu, organisasi advokasi agribisnis akan lebih mampu menjaga kredibilitasnya, melindungi kepentingan petani dan pelaku usaha, serta menciptakan ekosistem informasi yang sehat dan bertanggung jawab. Bagian ini telah dikembangkan dalam bentuk paragraf akademik yang jauh lebih rinci berdasarkan
dan dengan pengembangan konsep, penjelasan dan contoh sehingga siap digabungkan ke dalam buku. Selanjutnya yaitu teknik komunikasi krisis dalam advokasi agribisnis. Komunikasi merupakan salah satu elemen yang paling penting yang paling menentukan keberhasilan manajemen krisis. Dalam advokasi agribisnis, sebaik apapun strategi yang telah disusun oleh organisasi, keberhasilannya akan sangat bergantung pada kemampuan menyampaikan informasi secara cepat, akurat, transparan, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Dalam situasi krisis, publik membutuhkan kepastian mengenai apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana dampaknya terhadap berbagai pihak, serta langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Ketika organisasi gagal memberikan informasi yang jelas, ruang komunikasi akan dipenuhi oleh spekulasi, rumor, dan berbagai bentuk misinformasi yang dapat memperburuk keadaan. Oleh karena itu, komunikasi harus dipandang sebagai bagian integral dari proses advokasi. Bukan sekedar kegiatan penyampaian informasi kepada media, materi mengenai penyusunan pernyataan resmi, klarifikasi media sosial, penyusunan pesan dan komunikasi yang konsisten merupakan bagian penting dalam manajemen krisis. Dalam konteks advokasi agribisnis, komunikasi krisis memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar menjaga citra organisasi. Komunikasi juga bertujuan mempertahankan kepercayaan petani, pelaku usaha, pemerintah, konsumen, investor, dan masyarakat umum terhadap kebijakan maupun aktivitas yang sedang diperjuangkan. Kepercayaan merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam proses advokasi. Ketika kepercayaan publik hilang, maka akibat komunikasi yang buruk, proses menyelesaikan krisis akan menjadi jauh lebih sulit meskipun organisasi memiliki bukti dan data yang akurat. Oleh karena itu, organisasi perlu memiliki strategi komunikasi yang terencana sejak sebelum krisis terjadi sehingga setiap individu memahami peran dan tanggung jawabnya ketika memahami situasi darurat. Selanjutnya ada teknik pembuatan pernyataan resmi. Pernyataan resmi merupakan dokumen komunikasi yang dikeluarkan oleh organisasi untuk menjelaskan posisi, sikap, maupun tindakan yang diambil terhadap suatu peristiwa. Dalam situasi krisis, pernyataan resmi menjadi sumber informasi utama yang dijadikan rujukan oleh media massa, pemerintah, mitra kerja, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunannya harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun interpretasi yang berbeda. Langkah pertama dalam menyusun pernyataan resmi adalah mengumpulkan seluruh fakta yang telah diverifikasi. Organisasi tidak boleh mengeluarkan pernyataan berdasarkan rumor, dugaan, atau informasi yang belum dipastikan kebenarannya. Tim komunikasi harus berkoordinasi dengan pimpinan organisasi, bagian hukum, serta pihak teknis untuk memastikan bahwa seluruh informasi yang akan dipublikasikan benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Langkah ini sangat penting karena setiap kesalahan informasi dapat dimanfaatkan oleh pihak lain untuk menyerang kredibilitas organisasi. Pernyataan resmi sebaiknya diawali dengan penjelasan singkat mengenai peristiwa yang sedang terjadi sehingga pembaca memperoleh gambaran mengenai konteks persoalan. Selain itu, organisasi menjelaskan fakta-fakta utama secara sistematis disertai data pendukung apabila diperlukan. Penyampaian informasi harus menggunakan bahasa yang sederhana, jelas, dan mudah dipahami oleh masyarakat. Penggunaan istilah teknis yang terlalu sumit sebaiknya dihindari kecuali disertai penjelasan yang memadai. Selain menyampaikan fakta, pernyataan resmi juga harus menjelaskan tindakan yang sedang atau akan dilakukan organisasi untuk mengatasi krisis. Masyarakat tidak hanya ingin mengetahui apa yang terjadi, tetapi juga ingin mengetahui solusi yang sedang dipersiapkan. Oleh karena itu, organisasi perlu menunjukkan komitmennya melalui langkah-langkah nyata seperti investigasi internal, koordinasi dengan pemerintah, pendampingan kepada kelompok terdampak, maupun upaya perbaikan kebijakan apabila memang diperlukan. Salah satu unsur penting dalam pernyataan resmi adalah adanya sikap empati terhadap pihak yang terdampak. Apabila suatu krisis menyebabkan kerugian ekonomi, gangguan distribusi pangan, atau keresahan masyarakat, organisasi perlu menyampaikan kepedulian terhadap kondisi tersebut. Empati menunjukkan bahwa organisasi tidak hanya berfokus mempertahankan citra, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat.
Dalam penyusunan pernyataan resmi, konsistensi informasi harus dijaga. Semua juru bicara organisasi wajib menggunakan dokumen yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan penjelasan kepada media. Organisasi juga perlu menunjukkan satu orang juru bicara utama yang memiliki kewenangan memberikan informasi kepada publik. Dengan adanya satu pintu komunikasi, risiko munculnya informasi yang saling bertentangan dapat diminimalkan. Pernyataan resmi yang baik juga harus mencantumkan informasi kontak bagi wartawan atau pihak lain yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Hal ini akan memudahkan media memperoleh konfirmasi sehingga mereka tidak bergantung pada sumber informasi yang belum tentu akurat. Penyediaan kontak resmi juga menunjukkan keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Teknik klarifikasi di media sosial. Media sosial telah menjadi salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat. Oleh sebab itu, klarifikasi melalui media sosial merupakan langkah yang tidak dapat diabaikan dalam komunikasi krisis. Kecepatan penyebaran informasi di platform digital mengharuskan organisasi memberikan respon dalam waktu sesingkat mungkin agar informasi palsu tidak berkembang semakin luas. Klarifikasi di media sosial harus dilakukan segera setelah organisasi memperoleh fakta yang telah diverifikasi. Meskipun demikian, kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi. Informasi yang disampaikan harus tetap benar, jelas, dan konsisten dengan pernyataan resmi organisasi. Klarifikasi yang terburu-buru namun mengandung kesalahan justru akan memperburuk situasi. Bahasa yang digunakan dalam media sosial perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing platform. Unggahan di media sosial umumnya bersifat singkat sehingga pesan harus langsung menuju inti persoalan. Kalimat yang panjang dan berbelit-belit cenderung lebih sulit dipahami oleh pengguna media sosial yang memiliki waktu relatif singkat. Oleh karena itu, informasi penting sebaiknya disampaikan pada bagian awal unggahan. Penggunaan infografis, video pendek, ilustrasi maupun animasi dapat membantu memperjelas pesan yang ingin disampaikan. Informasi visual terbukti lebih mudah dipahami dan lebih cepat menarik perhatian dibandingkan teks panjang. Grafik pengenalan perkembangan harga pangan, diagram rantai distribusi maupun data produksi dapat menjadi alat komunikasi yang efektif dalam menjelaskan isu agribisnis kepada masyarakat. Interaksi dengan masyarakat juga merupakan bagian penting dalam klarifikasi media sosial. Setelah unggahan dipublikasikan, organisasi perlu memantau komentar, pertanyaan, maupun tanggapan masyarakat. Pertanyaan yang relevan sebaiknya dijawab secara sopan, profesional, dan berdasarkan fakta. Sebaliknya, komentar yang bersifat provokatif tidak perlu dilayani secara emosional. Sikap profesional akan memperkuat citra organisasi sebagai lembaga yang kredibel. Organisasi juga perlu menggunakan akun resmi yang telah terverifikasi apabila memungkinkan. Penggunaan akun resmi akan memudahkan masyarakat membedakan informasi yang benar dari akun palsu atau akun tidak resmi. Selain itu, penggunaan tagar atau hashtag yang relevan dapat membantu memperluas jangkauan informasi sehingga klarifikasi lebih mudah ditemukan oleh masyarakat yang sedang mencari informasi mengenai isu tersebut. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi digital saat krisis. Transformasi digital telah mengubah cara organisasi berkomunikasi dengan publik. Saat ini komunikasi krisis tidak lagi bergantung pada konferensi pers atau media cetak, tetapi juga berlangsung secara real time melalui berbagai platform digital. Oleh karena itu, organisasi advokasi agribisnis perlu memiliki strategi komunikasi digital yang komprehensif sebelum krisis terjadi. Strategi pertama adalah membangun sistem pemantauan media digital secara berkelanjutan. Organisasi harus memonitor pemberitaan media daring, percakapan di media sosial, forum diskusi maupun aplikasi percakapan untuk mendeteksi munculnya isu negatif sejak dini. Pemantauan ini memungkinkan organisasi mengambil tindakan lebih cepat sebelum informasi perkembangan menjadi krisis yang lebih besar. Strategi kedua adalah menyusun prosedur komunikasi digital yang jelas. Organisasi perlu menetapkan siapa yang berwenang membuat unggahan, siapa yang memiliki persetujuan, bagaimana mekanisme verifikasi informasi, serta bagaimana prosedur apabila muncul pertanyaan dari masyarakat. Adanya prosedur yang baku akan mengurangi risiko kesalahan komunikasi akibat keputusan yang diambil secara tergesa-gesa. Selanjutnya, organisasi perlu menyiapkan berbagai materi komunikasi sebelum krisis terjadi. Template siaran pers, infografis, daftar pertanyaan yang sering diajukan,
Video edukasi maupun daftar kontak media sebaiknya sudah tersedia sehingga dapat segera digunakan ketika terjadi krisis. Persiapan ini akan mempercepat proses komunikasi tanpa mengurangi kualitas informasi yang disampaikan. Strategi komunikasi digital juga harus memperhatikan karakteristik audiens. Informasi yang ditujukan kepada petani tertentu tentu berbeda dengan informasi yang ditujukan kepada investor, akademisi, atau konsumen. Oleh karena itu, organisasi perlu melakukan segmentasi audiens sehingga pesan yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Pendekatan komunikasi yang tepat akan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Selain itu, organisasi harus menjaga konsistensi identitas di digitalnya. Logo, warna, gaya bahasa, maupun format penyampaian informasi sebaiknya seragam di seluruh platform komunikasi. Konsistensi ini membantu masyarakat mengenali sumber informasi resmi sehingga memungkinkan mereka mempercayai informasi dari akun yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ada penyusunan pesan komunikasi. Pesan komunikasi merupakan inti dari seluruh aktivitas komunikasi krisis. Pesan yang baik mampu memberikan penjelasan yang jelas, membangun kepercayaan, serta mengarahkan masyarakat pada tindakan yang diharapkan. Sebaliknya, pesan yang tidak terstruktur dapat menimbulkan kebingungan dan memperbesar krisis. Penyusunan pesan komunikasi dimulai dengan menentukan tujuan komunikasi. Organisasi perlu memahami apakah pesan tersebut bertujuan mengklarifikasi informasi, memberikan penjelasan, mengajak masyarakat bekerja sama, atau mengumumkan kebijakan baru. Penentuan tujuan akan mempengaruhi isi maupun gaya penyampaian pesan. Setelah tujuan ditetapkan, organisasi menentukan pesan utama atau key message yang akan menjadi inti komunikasi. Idealnya, di setiap komunikasi hanya memiliki 2 atau 3 pesan utama agar mudah diingat oleh masyarakat. Terlalu banyak informasi dalam satu pernyataan justru akan mengurangi efektivitas komunikasi. Pesan komunikasi harus berbasis fakta, disampaikan secara sederhana dan mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Penggunaan kalimat aktif, istilah yang umum digunakan, serta contoh konkret akan membantu meningkatkan pemahaman publik. Jika diperlukan, organisasi dapat menyertakan ilustrasi atau analogi agar informasi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami. Selain menjelaskan fakta, pesan komunikasi juga perlu memberikan harapan kepada masyarakat. Organisasi harus menunjukkan bahwa situasi masih dapat dikendalikan dan bahkan langkah-langkah penyelesaiannya sedang dilakukan. Pesan yang memberikan optimisme akan membantu mengurangi kepanikan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Konsistensi menjadi prinsip utama dalam penyusunan pesan komunikasi. Seluruh saluran komunikasi, baik media massa, media sosial, konferensi pers, maupun wawancara harus menyampaikan pesan yang sama. Perbedaan informasi antara satu media dengan media lainnya dapat memunculkan keraguan terhadap kredibilitas organisasi. Kesalahan yang harus dihindari dalam komunikasi krisis. Keberhasilan komunikasi krisis tidak hanya ditentukan oleh tindakan yang dilakukan, tetapi juga oleh kemampuan menghindari berbagai kesalahan yang dapat memperburuk keadaan. Salah satu kesalahan yang paling umum adalah menunda penyampaian informasi. Banyak organisasi memilih diam karena berharap situasi akan membaik dengan sendirinya. Padahal keterlambatan memberikan informasi justru memberikan ruang bagi rumor dan spekulasi untuk berkembang sehingga semakin sulit dikendalikan. Kesalahan berikutnya adalah memberikan informasi yang tidak akurat atau belum diverifikasi. Keinginan untuk merespon dengan cepat seringkali menyebabkan organisasi menyampaikan informasi yang ternyata keliru. Apabila kesalahan tersebut diketahui publik, tingkat kepercayaan terhadap organisasi akan menurun secara drastis. Oleh karena itu, setiap informasi harus melalui proses verifikasi sebelum dipublikasikan. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah menyampaikan pernyataan yang saling bertentangan. Perbedaan informasi antara pemimpin organisasi, juru bicara, dan staf lapangan akan menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mempertanyakan profesionalisme organisasi. Penunjukan satu juru bicara resmi merupakan langkah yang efektif untuk menghindari perbedaan informasi.
Organisasi juga harus menghindari sikap defensif maupun penyalahan pihak lain tanpa dasar yang jelas. Dalam situasi krisis, masyarakat lebih menghargai organisasi yang bersedia mendengarkan kritik, mengakui kesalahan apabila memang terjadi, serta menjelaskan langkah-langkah perbaikan. Sikap menyalahkan pihak lain justru dapat memperburuk hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan. Mengabaikan media sosial juga merupakan kesalahan yang sangat beresiko. Banyak organisasi yang fokus pada konferensi pers atau siaran pers, sementara percakapan di media sosial dibiarkan berkembang tanpa pengawasan. Padahal sebagian besar masyarakat memperoleh informasi melalui platform digital. Oleh karena itu, pemantau media sosial harus membagi bagian dari sistem komunikasi krisis. Kesalahan lainnya menggunakan bahasa yang emosional, provokatif, dan menyerang pihak tertentu. Bahasa seperti ini dapat memicu konflik baru dan mengalihkan perhatian publik dari substansi persoalan. Sebaliknya, komunikasi krisis harus dilakukan dengan bahasa yang tenang, profesional, objektif, dan menghormati seluruh pihak. Terakhir, organisasi tidak boleh mengabaikan proses evaluasi setelah krisis berakhir. Setiap pengalaman menghadapi krisis harus menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki prosedur komunikasi di masa depan. Evaluasi dapat dilakukan melalui analisis pemberitaan media, tanggapan masyarakat, efektivitas pesan komunikasi, maupun koordinasi internal. Dengan demikian, organisasi akan semakin siap menghadapi berbagai tantangan komunikasi yang muncul pada masa mendatang. Secara keseluruhan, komunikasi krisis merupakan fondasi utama yang menjaga kepercayaan publik terhadap organisasi advokasi agribisnis. Pernyataan resmi yang disusun secara profesional, klarifikasi yang cepat melalui media sosial, strategi komunikasi digital yang terencana, penyusunan pesan yang konsisten, serta kemampuan menghindari berbagai kesalahan komunikasi akan memperkuat efektivitas penanganan krisis. Apabila seluruh unsur tersebut diterapkan secara terpadu, organisasi tidak hanya mampu mengatasi krisis yang sedang dihadapi, tetapi juga dapat membangun reputasi sebagai lembaga yang transparan, akuntabel, dan dipercaya oleh masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus yang ada di Indonesia, yaitu studi kasus manajemen krisis pada wabah penyakit mulut dan kuku atau yang disingkat dengan PMK. Penyakit mulut dan kuku atau PMK merupakan salah satu wabah penyakit hewan menular yang pernah memberikan dampak sangat besar terhadap sektor peternakan dan agribisnis Indonesia. Wabah ini menjadi contoh nyata bagaimana sebuah krisis di sektor pertanian tidak hanya mempengaruhi aspek teknis produksi, tetapi juga berdampak pada aspek ekonomi, sosial, komunikasi, bahkan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, kasus PMK dapat dijadikan contoh yang sangat baik dalam mempelajari penerapan manajemen krisis dalam advokasi agribisnis. Melalui kasus ini dapat dipahami bahwa keberhasilan penanganan suatu krisis tidak hanya ditentukan oleh kemampuan pengendalian penyebaran penyakit, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi publik, koordinasi antar instansi, dan kemampuan organisasi advokasi dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus Food and Mouth Disease virus atau yang disingkat dengan FMDV yang menyerang hewan berkuku belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Penyakit ini memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi antar ternak, terutama melalui kontak langsung, udara, kendaraan pengangkut ternak, peralatan peternakan, maupun manusia yang berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Hewan yang terinfeksi biasanya mengalami demam tinggi, muncul lepuh pada mulut dan kaki, kehilangan nafsu makan, serta mengalami penurunan produktivitas. Pada sapi perah, produksi susu dapat menurun secara drastis. Sedangkan pada sapi potong, pertumbuhan bobot badan menjadi terhambat. Meskipun PMK tidak menular kepada manusia melalui konsumsi daging maupun susu yang telah dimasak dengan benar, penyebaran penyakit ini tetap memberikan dampak ekonomi yang sangat besar karena mengganggu aktivitas peternakan dan perdagangan ternak. Indonesia pernah dinyatakan bebas PMK selama lebih dari 3 dekade. Oleh karena itu, ketika wabah kembali muncul pada tahun 2022, kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah, peternak, pelaku usaha agribisnis, serta berbagai organisasi yang bergerak di bidang peternakan. Penyebaran penyakit berlangsung relatif cepat karena tingginya mobilitas ternak antar daerah.
padatnya aktivitas perdagangan hewan, serta belum meratanya penerapan biosecurity di peternakan rakyat. Dalam waktu singkat, kasus PMK ditemukan di berbagai provinsi sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap ketahanan sektor peternakan nasional. Dampak pertama yang dirasakan adalah penurunan produktivitas ternak. Hewan yang sakit mengalami gangguan pertumbuhan, produksi susu menurun, sebagian ternak tidak dapat diperjualbelikan karena adanya pembatasan lalu lintas hewan. Kondisi tersebut menyebabkan pendapat peternak turun secara signifikan. Banyak peternak kecil yang menggantungkan penghasilan utama dari penjualan ternak mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk pengobatan, perawatan, disinfektan kandang, serta penerapan biosecurity meningkat sehingga memperbesar beban ekonomi peternak. Tidak hanya peternak yang mengalami kerugian, sektor agribisnis secara keseluruhan juga terdampak. Pedagang ternak mengalami penurunan volume perdagangan karena adanya pembatasan distribusi hewan. Rumah potong hewan mengalami penurunan jumlah ternak yang dipotong, sedangkan industri pengolahan daging dan susu harus melakukan penyesuaian terhadap pasokan bahan baku. Bahkan sektor transportasi dan jasa pendukung peternak juga ikut terkena dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa krisis pada satu mata rantai agribisnis dapat memberikan efek berantai terhadap sektor ekonomi lainnya. Selain dampak ekonomi, tantangan terbesar dalam kasus PMK adalah munculnya krisis komunikasi. Ketika wabah mulai menyebar, berbagai informasi mengenai PMK beredar dengan sangat cepat melalui media sosial. Sebagian informasi berasal dari sumber resmi, tetapi tidak sedikit yang berupa rumor, potongan video tanpa konteks, bahkan berita palsu. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa seluruh daging sapi dan susu menjadi berbahaya untuk dikonsumsi. Ada pula informasi yang menyebutkan bahwa PMK dapat menular kepada manusia melalui makanan. Padahal informasi tersebut tidak sesuai dengan penjelasan ilmiah. Penyebaran hoaks tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat mengurangi konsumsi produk peternakan sehingga permintaan pasar menurun. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa dalam sebuah krisis, informasi dapat menyebar lebih cepat dibandingkan virus itu sendiri. Apabila tidak segera diklarifikasi, informasi yang salah dapat membentuk opini publik yang keliru dan memperbesar dampak ekonomi. Oleh karena itu, komunikasi krisis menjadi bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari upaya pengendalian wabah. Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah membentuk tim penanganan PMK yang melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, dokter hewan perguruan tinggi, organisasi profesi, serta asosiasi peternakan. Tim ini bertanggung jawab melakukan koordinasi pengendalian wabah, penyusunan kebijakan, distribusi vaksin, pengawasan lalu lintas ternak, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Pembentukan tim lintas sektor menunjukkan bahwa krisis agribisnis merupakan persoalan multidisiplin yang memerlukan kerjasama berbagai pihak. Salah satu strategi yang dilakukan adalah meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat. Pemerintah secara berkala mengumumkan perkembangan jumlah kasus, wilayah penyebaran, jumlah vaksin yang telah diberikan, serta langkah-langkah yang sedang dilakukan untuk mengendalikan wabah. Informasi tersebut disampaikan melalui konferensi pers, siaran pers, media sosial resmi, dan berbagai media komunikasi lainnya. Penyampaian informasi secara terbuka bertujuan membangun kepercayaan masyarakat sekaligus mengurangi ruang bagi berkembangnya rumor. Selain komunikasi melalui media massa, kegiatan edukasi kepada peternak juga menjadi prioritas utama. Penyuluh pertanian, dokter hewan, dan akademisi turun langsung ke lapangan untuk memberikan pelatihan mengenai cara pengendalian gejala PMK, teknik disinfeksi kandang, penerapan biosecurity, prosedur pelaporan apabila ditemukan ternak yang sakit, serta pentingnya vaksinasi. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan peternak, tetapi juga memperkuat hubungan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga proses pengendalian penyakit menjadi lebih efektif. Peran organisasi advokasi peternak juga sangat penting selama masa krisis. Organisasi tersebut menjadi penghubung antara peternak dengan pemerintah dalam menyampaikan berbagai aspirasi yang berkembang di lapangan. Misalnya kebutuhan terhadap distribusi vaksin yang lebih cepat, bantuan obat-obatan, kompensasi bagi peternak yang mengalami kerugian, serta dukungan pembiayaan agar untuk pemulihan usaha. Melalui advokasi yang dilakukan secara terstruktur, berbagai kebijakan pemerintah dapat
lebih sesuai dengan kebutuhan nyata yang dihadapi peternak. Akademisi dan perguruan tinggi juga memberikan kontribusi yang signifikan melalui penelitian, pendampingan teknis, serta penyampaian informasi ilmiah kepada masyarakat. Para ahli kesehatan hewan menjelaskan bahwa PMK berbeda dengan penyakit zoonosis yang dapat menular kepada manusia. Mereka juga menjelaskan bahwa produk daging maupun susu tetap aman dikonsumsi apabila diproses melalui standar keamanan pangan. Penjelasan ilmiah tersebut membantu mengurangi kepanikan masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan terhadap informasi resmi. Media massa memiliki tanggung jawab besar dalam menyampaikan informasi secara objektif dan berimbang. Selama masa krisis PMK, media tidak hanya memberikan perkembangan kasus, tetapi juga menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi, dokter hewan, dan pemerintah sehingga masyarakat memperoleh informasi yang lebih komprehensif. Peran media yang profesional membantu mengurangi penyebaran hoaks sekaligus mempercepat penyampaian edukasi kepada masyarakat luas. Meskipun berbagai langkah telah dilakukan, kasus PMK tetap memberikan sejumlah pelajaran penting. Salah satunya adalah pentingnya kesiapsiagaan sebelum krisis terjadi. Sistem pemantauan penyakit, penguatan laboratorium veteriner, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan hewan, serta menyusunan rencana komunikasi krisis harus dipersiapkan jauh sebelum munculnya wabah. Organisasi yang telah memiliki prosedur penanganan krisis akan lebih mampu mengambil keputusan secara cepat dibandingkan organisasi yang belum memiliki perencanaan. Pelajaran lain yang dapat diambil adalah pentingnya komunikasi yang konsisten. Seluruh informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus berasal dari sumber resmi dan memiliki substansi yang sama. Perbedaan informasi antar instansi dapat menimbulkan kebingungan serta mengurangi kepercayaan publik. Oleh karena itu, penunjukan juru bicara resmi dan koordinasi komunikasi antar lembaga menjadi bagian yang sangat penting dalam manajemen krisis. Kasus PMK juga menunjukkan bahwa literasi digital masyarakat perlu terus ditingkatkan. Di era media sosial, setiap orang dapat menjadi penyebar informasi. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran suatu informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Literasi digital yang baik akan membantu mengurangi penyebaran hoaks sehingga proses penanganan krisis menjadi lebih efektif. Secara keseluruhan, kasus PMK memberikan gambaran bahwa keberhasilan manajemen krisis tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan pengendalian penyakit, tetapi juga kualitas komunikasi, koordinasi antar instansi, keterlibatan organisasi advokasi, serta partisipasi aktif masyarakat. Pengalaman tersebut menjadi pembelajaran yang sangat berharga dalam memperkuat sistem manajemen krisis agribisnis Indonesia pada masa yang akan mendatang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya juga mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.